Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisari Marsa Putri dari kelas 11 IPA 3 mata pelajaran fisika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ringkasan materi suhu dan kalor. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Alat pengukur suhu dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik zat. Sifat termometrik zat diantaranya yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas, tekanan zat cair, tekanan udara, tegangan zat padat, hambatan zat terhadap arus listrik, dan intensitas cahaya atau radiasi benda. Jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer raksa. Termometer yang pipa kacanya diisi dengan raksa disebut termometer raksa. Termometer raksa dengan skala Celcius adalah termometer yang umum dijumpai dalam keseharian. Yang kedua yaitu termometer alkohol. Termometer alkohol merupakan termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur. Termometer alkohol ini merupakan alternatif dari termometer raksa dengan fungsi yang sama. Yang ketiga yaitu termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang dibuat dari bimetal. Bimetal adalah dua buah logam yang berbeda koefisien muainya yang dikeliling menjadi satu. Yang keempat yaitu termometer hambatan. Termometer hambatan listrik adalah sebuah sensor suhu yang merasakan suhu dengan perubahan besarnya arus, tegangan dan elemen hambatan listrik yang bervariasi pada benda yang diukur. Tidak hanya itu, jenis-jenis termometer seperti yang kita ketahui, jenis termometer sangatlah banyak seperti termokopel, termometer gas, spirometer, dan lain sebagainya. Skala termometer. Suhu suatu benda dinyatakan dengan suatu bilangan pada skala termometer. Skala adalah garis-garis atau titik-titik berderet-deret yang jaraknya sama dan digunakan sebagai acuan hasil pengukuran. Dalam fisika terdapat 4 macam skala yang biasa digunakan dalam pengukuran suhu, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Masing-masing termometer tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu dalam menetapkan nilai titik didih air dan titik bekup air pada tekanan 1 atm. Interval dari keempat skala tersebut berbeda-beda. Interval skala Celcius dan Kelvin adalah 100, interval skala Reaumur adalah 80, dan interval skala Fahrenheit adalah 180. Berikut rumus persamaannya. Zat pengisi termometer. Yang pertama ada air raksa. Kelebihan raksa sebagai bahan pengisi termometer antara lain dapat menyerap atau mengambil panas dari suatu suhu yang diukur, tidak membasahi medium kaca termometer, dapat dilihat dengan mudah karena warnanya mengkilap. Kekurangan raksa sebagai bahan pengisi termometer antara lain titik bekunya tinggi sehingga tidak cocok untuk mengukur suhu di daerah dingin. Raksa merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan tentunya harganya sangat mahal. Yang kedua yaitu alkohol. Kelebihan alkohol sebagai bahan pengisi termometer antara lain, alkohol dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah sampai minus 1140 Celcius. Harganya lebih murah, lebih cepat mengalami pemuaian meskipun kenaikan suhunya kecil, sehingga lebih akurat. Kekurangan alkohol sebagai bahan pengisi termometer antara lain, pemuaiannya tidak teratur, tidak berwarna sehingga sulit dilihat atau harus diwarnai, membasahi dinding kaca. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian tersebut bisa terjadi pada zat-zat yang cair, padat, dan juga gas. Memuai artinya bertambah panjang, luas, atau volume suatu benda karena pengaruh kalor yang diterima.
Besar pemuaian benda tergantung pada 3 hal, yaitu jenis benda, ukuran semula, dan perubahan suhu yang diterima benda. Pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena berpengaruh panas atau kalor. Contoh pemuaian zat padat seperti pemuaian rel kereta yang telah disebutkan tadi. Pemuaian panjang adalah pertambahan panjang benda akibat pengaruh suhu satu dimensi. Yang pertama, muai panjang. Pemuaian panjang zat padat berlaku jika zat padat dipandang hanya satu dimensi. Berikut rumus persamaannya. Yang kedua adalah muai luas. Benda padat yang mengalami muai luas biasanya berupa pelat atau lembaran. Contoh dari kasus ini adalah pecahnya kaca dalam bingkai karena tidak memiliki ruang untuk memuai pada siang hari. Berikut rumus persamaannya. Yang ketiga yaitu muai volume. Benda padat yang mengalami muai volume akan mengalami pemuaian pada arah panjang, lebar, dan tinggi. Berikut rumus persamaannya. Yang kedua yaitu pemuaian pada zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Berikut rumus persamaannya. Yang ketiga yaitu pemuaian pada zat gas. Gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Berikut rumus persamaannya. Kalor adalah energi pada zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nilai 1 kalori adalah 4184 joule atau sama dengan 4,2 joule, sehingga 1 joule adalah 0,24 kalori. Yang kedua yaitu asas Black. Asas Black menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor. Jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga mencapai kesetimbangan termal. Yang ketiga yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat supaya suhunya naik atau turun sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Yang keempat yaitu perubahan wujud. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi kalor. Perubahan wujud semacam ini dinamakan perubahan fisika. Dalam proses perubahan wujud terdapat dua persamaan energi kalor, yaitu kalor perubahan suhu dan kalor perubahan wujud. Berikut rumus persamaan untuk melakukan perubahan suhu dan perubahan wujud. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi dari sistem bersuhu tinggi menuju sistem bersuhu rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Berikut rumus persamaannya. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penghantarnya. Berikut rumus persamaannya. Yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berikut rumus persamaannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.